Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Budi Pratama dengan nomor NIM 1104 0120 108 dari kelas G32 akan menyampaikan opini saya terkait fenomena penyesalan ilmuwan terhadap penemuan dinamit dan bom atom. Hampir semua orang tahu cerita dibalik hadiah Nobel. Kita tahu bagaimana penemuan dinamit Alfred Nobel membuat merasa berkewajiban untuk menciptakan ikon perdamaian yang menetralkan penggunaan jahat yang tidak disengaja dari penemuannya. Ketika Alfred Nobel berusaha menstabilkan nitrogliserin, dia berhasil menghasilkan bahan peledak yang kuat, namun aman, yang dia beri nama dinamit. Nobel memperoleh paten atas penemuannya di Inggris pada tanggal 7 Mei 1867 dan di Swedia pada tanggal 19 Oktober 1867. Ia awalnya menjual dinamit sebagai bubuk peledak Nobel. Kemudian, dia mengembangkan tempat penyimpanan yang aman, murah, dan efisien untuk bubuk dinamitnya. Dia membungkus bubuk dalam perangkat silinder dengan mekanisme tertutup, ledakan, dan muatan sekring. Setelah diperkenalkan, dinamit dengan cepat digunakan dalam skala luas sebagai alternatif yang aman untuk bubuk metil dan nitrogliserin. Penemuan Nobel merevolusi dunia karena dinamit memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang, mulai dari konstruksi hingga peperangan tingkat lanjut. Penemuan dinamit mungkin merupakan salah satu penemuan terpenting di masa revolusi industri. Pada saat ini, penambang dan pekerja tambang memiliki sedikit atau bahkan tidak ada akses ke mesin listrik dan perangkat teknologi canggih lainnya. Dinamit memungkinkan pekerja semacam itu secara sederhana untuk menghancurkan tambang dan batu untuk digunakan sebagai bahan atau membersihkan untuk industrialisasi lebih lanjut. Maka dari itu, maksud dan tujuan dari Alfred Nobel sebenarnya sesuai dengan etika dan moral sebagai karyanya, pengendali dan pendorong suksesnya permasalahan, juga penyeimbang suatu pekerjaan. Karena sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, karena ini mempengaruhi cara manusia berperilaku. Di sini, Alfred Nobel memiliki kepedulian terhadap sesuatu atau seorang lainnya dan keinginan serta kepentingan diri sendiri. Hanya saja, pada masa setelahnya, banyak berbagai perusahaan memanfaatkan hasil penemuannya sebagai salah satu produk yang mengancam kehidupan sosial kita. Yang utama, melanggar norma-norma dari etika itu sendiri seperti alat persenjataan. Lalu, pada tahun 1938, 3 ahli kimia yang bekerja di laboratorium di Berlin membuat penemuan yang akan mengubah jalannya sejarah. Mereka memisahkan atom uranium. Energi yang dilepaskan saat pemisahan atau fisi ini terjadi sangat besar, cukup untuk menggerakkan bom. Tetapi, sebelum senjata semacam itu dapat dibuat, banyak masalah teknis yang harus diatasi. Ketika Einstein mengetahui bahwa Jerman mungkin berhasil memecahkan masalah ini, dia menulis kepada Presiden Franklin Roosevelt dengan keprihatinannya. Surat Einstein tahun 1939 membantu memulai upaya Amerika Serikat untuk membuat bom atom, tetapi pekerjaannya berjalan lambat pada awalnya. Dua temuan lain pada tahun 1940 dan 1941 menunjukkan secara meyakini bahwa bom itu layak dan menjadi pembangunan bom sebagai prioritas utama Amerika Serikat. Penentuan masa kritis uranium yang dibutuhkan dan konfirmasi bahwa plutonium dapat mengalami fisi dan digunakan sebagai sebuah bom. Pada bulan Desember 1941, pemerintah meluncurkan proyek Manhattan, proyek ilmiah dan militer untuk mengembangkan bom tersebut. Dengan penyesalannya, Albert Einstein yang hampir tidak memainkan peran dalam pengembangan bom atom, tetapi yang penemuannya menyebabkannya. Einstein berusaha mengendalikan senjata seperti itu dan mengembangkan institusi seperti PBB yang dia yakini dapat mengarah pada perdamaian. Penemuan teknologi barunya menimbulkan berbagai perdebatan dalam masalah etika, perdebatan sengit, dan bahkan tuntutan hukum atau norma. Jelas tidak bermoral menggunakan senjata seperti ini, karena mengetahui bahwa senjata itu akan membunuh warga sipil dan menghancurkan lingkungan perkotaan. Dan itu juga tidak perlu, karena itu hanya menguntungkan salah satu pihak, dan jelas itu merupakan pelanggaran etika yang berdampak pada sebagian nyawa yang tidak bersalah. Sekian opini dari saya. Apabila terdapat kalimat yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.